Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warabbil alamin. Sunyikan hati. Kadangkala kita ingin bahwa hidup ini bisa menyelesaikan semua persoalan, tetapi celakanya hati kita selalu dipenuhi dengan berbagai pernak-pernik kehidupan. Kadangkala kita sadar dan tidak sadar, kita larut dalam kesibukan totalitas. Kita lupa bahwa suatu saat kita butuh kesunyian untuk meredam hati. Kadang kita butuh kesunyian untuk meredam pikir kita. Kadang kita butuh kesunyian untuk menghitung dan menghisap amal kita. Kadang kita butuh kesendirian untuk membuat perencanaan-perencanaan besar. Kata kuncinya adalah mensunyikan hati. Nah, kenapa sih hati harus disunyikan? Hati yang sunyi itu adalah hati yang dalam diamnya adalah kosong. Hatinya tidak dipenuhi dengan berbagai kesibukan, lintasan-lintasan persoalan. Hatinya tidak dipenuhi dengan lintasan-lintasan masalah. Hatinya tidak dipenuhi dengan persoalan-persoalan yang membuat hati kita jadi jenuh, jadi letih, jadi banyak masalah. Itu yang terjadi. Maka saya katakan bahwa hati yang selalu penuh dengan berbagai persoalan, maka sulit untuk mensunyikan hati. Padahal mensunyikan hati itu kata kuncinya adalah bagaimana di posisi sepi, di posisi rame, hatinya tetap kosong dari lintasan keruwetan. Nah, jadi hati sunyi itu adalah hati yang lepas dari lintasan-lintasan hiruk pikuk pikiran, hiruk pikuk kegundahan, hiruk pikuk kegelisahan itu. Kemudian yang kedua, hati yang sunyi itu untuk apa sih? Nah, ketika hati itu sunyi, disunyikan, berarti dibisukan, berarti seorang sedang fase kosong atau fase netral atau fase jeda. Dari situlah bisa dikatakan bahwa orang tersebut dalam kondisi benar-benar diam, kemudian jeda, kemudian tidak berpikir sesuatu secara keras, hanya lintasan-lintasan kosong. Nah, sunyi hati ini membuat hati menjadi tidak carut-marut, hati tidak lagi kalut atau panas atau meriang, tapi hati menjadi dingin, teduh, senyap, seperti suasana pagi hari di lereng gunung atau suasana sore hari di lereng merbabu. Nah, itu yang terjadi. Maka kuncinya adalah sunyikan hati. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sunyikan hati itu manfaatnya apa? Satu, sunyikan hati itu bermanfaat untuk mengistirahatkan pikiran, jiwa, menimbulkan ketenangan hati sehingga hati tadi menjadi tidak sepi, ya. Hati tadi tidak carut-marut, tidak letih dengan berbagai kendala yang ada. Maka dengan sunyikan hati, seseorang menjadi tenang, seseorang menjadi lebih bahagia, seseorang bisa membuat konsep perencanaan di masa depan, seseorang bisa membuat planning yang matang, seseorang bisa membuat perencanaan 3 tahun 5 tahun ke depan. Itulah manfaat sunyi hati. Jadi sebenarnya kesunyian hati itu lebih banyak bertafakur nafsi, ya, bertafakur tentang apa? Tentang kehidupannya, tentang lingkungannya, tentang masa depannya, tentang keluarganya. Jadi hati yang sunyi itu banyak. Hati yang sunyi menjadi metabolisme jiwa. Seseorang tidak stres, tidak depresi. Bayangkan saja orang yang depresi, bahaya bro. Ada orang yang bunuh diri karena depresi, ada orang yang gila karena depresi. Maka sunyikan hati itu adalah cara memupuk metabolisme jiwa, sehingga jiwa menjadi tenang dan pikirannya menjadi jernih. Satu kesimpulan bahwa mari jaga hati kita, terus ciptakan metabolisme dengan cara sunyikan hati. Di tengah keramaian, awali dengan zikrullah,
kemudian terus munajat pada Allah sambil zikir-zikir kecil membuat solusi tenangnya hati. Saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.